Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauziania Aulia dengan NIM 11920600037. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan yang berjudul sistem pernafasan. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih respirasi itu? Respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen yang disebut inspirasi, serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi tubuh yang disebut dengan ekspirasi. Nah, mekanisme pernapasan ini dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut yang berlangsung secara bersamaan. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, mekanismenya ini dibedakan menjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar rongga dada, sehingga udara yang kaya akan oksigen masuk. Pada fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi. Rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar rongga dada, sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida keluar. Sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma. Mekanismenya dibedakan menjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar, rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara di luar masuk. Pada fase ekspirasi, otot diafragma relaksasi. Rongga dada mengecil, tekanan menjadi lebih besar sehingga udara keluar dari paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan suatu status kondisi fisiologis yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan udara pernapasan. Kapasitas vital paru-paru dapat diartikan sebagai besarnya volume udara yang diperoleh tubuh pada saat sedang proses inspirasi, serta dibandingkan dengan sejumlah udara yang dikeluarkan pada saat proses ekspirasi. Kapasitas paru merupakan gabungan dari beberapa volume paru dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada botol galon ukuran 4 liter, selang akuarium ukuran 60 cm, selotip, baskom, gelas ukur, spidol, dan air. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol. Kemudian, gunakan gelas ukur yang berukuran 250 ml untuk menambahkan air ke dalam galon. Air ditambahkan secangkir demi secangkir hingga mencapai 4 liter. Kemudian, gunakan spidol untuk membuat garis yang menunjukkan ketinggian air. Kemudian, isi baskom dengan air hingga setengahnya, lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Setelah itu, masukkan selang ke dalam galon sekitar setengah galon tersebut. Langkah selanjutnya yaitu ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kemudian, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang dihembuskan ke dalam galon. Kemudian, catat hasil akhirnya pada tabel. Langkah selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 2-5. Percobaan kali ini diawali dengan lari selama 2 menit. Setelah lari selama 2 menit, nafas dihembuskan kembali ke dalam galon melalui selang dan catat hasilnya. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Nama Fauziania Aulia, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 153 cm, berat badan 54 kg, kapasitas paru-paru sebelum aktivitas 2000, dan kapasitas paru-paru sesudah aktivitas 2750. Selanjutnya yaitu pembahasan.
Pada praktikum kali ini dilakukan 2 kali percobaan. Yang pertama mengukur kapasitas pada paru-paru sebelum lari, dan yang kedua mengukur kapasitas pada paru-paru sesudah lari selama 2 menit. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, yaitu pada percobaan pertama dihasilkan volume sebesar 2000 ml, dan pada percobaan yang kedua yaitu setelah lari selama 2 menit, volumenya bertambah menjadi 2750 ml. Hal ini berarti menunjukkan bahwa besarnya suatu volume udara pernapasan itu tergantung pada aktivitasnya, posisi tubuh, berat tubuh, dan kadar oksigen yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.